Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang kuat dalam menghadapi setiap kenyataan hidup yang ada. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, pimpin kami semua, untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh melaksanakan ibadah Paskah. Kita merayakan Paskah tahun ini adalah Paskah yang sangat spesial buat kita. Kenapa saya katakan spesial? Karena Paskah tahun ini kita boleh adakan beda dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Karena kita mengadakannya di rumah kita masing-masing, dan saya percaya Tuhan sedang melawat keluarga kita hari-hari ini. Puji Tuhan, Paskah tahun ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Yesus datang dan menyelamatkan kita, umat manusia yang berdosa, dan memberikan hidup kekal kepada kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 12. Ya, Bapak Ibu bisa membaca satu perikop ini atau satu pasal ini keseluruhannya. Di situ tema yang ada tentang perayaan Paskah. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ayat yang pertama berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun." Ayat 3, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa dan tidak atau bukan suatu kebetulan. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa di mana kita memperingati Paskah. Kalau kita lihat hari ini tanggal berapa? Tanggal 10. Sesuai dengan ayat ini, Paskah bertepatan dengan tanggal 10 ya. Tahun-tahun sebelumnya Paskah tidak dirayakan tepat dengan tanggal 10 yang sudah kita lewati. Tahun ini tepat dengan tanggal 10. Satu hal yang luar biasa, dan kalau kita merenungkan dalam minggu-minggu yang kita lewati, kalau kita baca perikop pasal ini ya, satu pasal ini, maka domba Paskah itu diambil dan dikurung selama 14 hari dan disembelih pada tanggal 10 bulan ini. Ya, kita bersyukur Tuhan sedang membawa kita kembali kepada awal Paskah itu terjadi, di mana Paskah itu dirayakan di setiap keluarga-keluarga yang ada. Dan hari ini tepat tanggal 10 bulan ini menjadi suatu permulaan baru bagi kita. Untuk apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk kita benar-benar menguduskan hidup kita, memurnikan hidup kita, supaya kita benar-benar layak dan berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ayat yang sudah kita baca berkata bahwa katakanlah kepada, ya dalam ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kalau saya merenungkan ayat ini sungguh luar biasa, berhubungan dengan Paskah tahun ini yang kita rayakan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang berbicara kepada setiap keluarga demi keluarga untuk menghargai pengorbanan Yesus. Setiap keluarga harus menghargai pengorbanan Yesus bagi kita. Dia adalah domba Paskah kita. Setiap keluarga harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita melihat kembali kepada ayat ini, di mana perintah yang diberikan adalah setiap keluarga mengambil seekor domba Paskah untuk tiap keluarganya. Dan kita melihat kelanjutan dari pasal ini, ayat-ayat ini, bahwa keluarga yang tidak mengambil domba Paskah, tidak menerima perintah itu dan mengambil domba Paskah untuk disediakan untuk dipersembahkan, disembelih, maka di dalam keluarga itu terjadi kematian, terjadi penghukuman. Apa artinya bagi kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur kita menerima Yesus sebagai domba Paskah di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita terbebas dari maut, hukuman yang kekal. Upah dosa adalah maut. Bangsa Israel diperintahkan untuk keluarga demi keluarga mengambil domba Paskah itu untuk disembelih, dan darahnya dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Darah Yesus sudah dioleskan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menerima hukuman, kematian. Namun syaratnya kita harus menerima dan menguduskan hidup kita, sehingga kita benar-benar berlayak. Hari ini tepat tanggal 10, ya kita sudah merayakan Paskah bertahun-tahun. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa, persis dengan ayat Paskah pertama, di mana tepat yaitu tanggal 10 bulan ini. Ini menjadi suatu permulaan baru bagi kita. Saya percaya Tuhan ingin memurnikan keluarga-keluarga kita, untuk kita benar-benar memulai lagi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu kita bersyukur Paskah tahun ini kita mau terima domba Paskah ini, Yesus Kristus. Hargai Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Maka percayalah ada pemulihan, ada keselamatan di dalam keluarga-keluarga kita. Kalau kita melihat kelanjutan dari ayat-ayat ini, bahwa setiap keluarga yang menerima akan domba Paskah ini, ya, semuanya dilindungi, memperoleh keselamatan, dan bahkan untuk tetangga-tetangganya pun menikmatinya. Saat keluarga kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, tetangga kanan kiri kita, masyarakat kita, lingkungan di sekitar kita, mereka pun akan menerima, melihat hidup kita, dan mereka pun akan menikmati, menerima domba Paskah itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan perenungan Paskah tahun ini, kita ada di rumah masing-masing, dan Tuhan ingin supaya keluarga kita dipulihkan. Bangunlah mezbah di dalam setiap keluarga kita. Bangunlah mezbah bersama dengan Tuhan.
Karena Tuhan ingin kembali bekerja lewat keluarga kita. Tuhan ingin menjangkau dunia ini lewat keluarga kita. Karena keluarga kita sudah menerima domba Paskah itu. Keluarga kita sudah menikmati keselamatan itu. Mari kita mau berdampak bagi sekeliling kita. Kalau hari-hari yang sudah kita lewati kita belum maksimal di dalam berdampak kepada masyarakat, momen ini, tahun ini, Tuhan ingin supaya kita mulai dengan tahun yang baru, dengan langkah yang baru, dengan iman yang baru kepada Tuhan, iman yang benar-benar murni kepada Tuhan. Karena kita sudah menikmati keselamatan itu. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Pada tanggal 10 bulan ini, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Keluarga kita adalah keluarga yang benar-benar menghargai pengorbanan Tuhan. Kita buktikan kita menghargai pengorbanan Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Kita menjaga hidup kita supaya hidup kita juga benar-benar kudus dan berlayak kepada Tuhan. Sehingga saat malaikat maut itu datang, kita dilewati. Kita tidak menikmati penghukuman itu lagi. Kita tidak mengalami penghukuman itu lagi. Karena darah anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, sudah menyelamatkan kita, menjadi jaminan kita untuk kita menerima hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, kiranya renungan Paskah ini menjadi bekal, menjadi kekuatan, menjadi suatu kekuatan bagi kita, perenungan bagi kita, untuk kita kembali menghargai pengorbanan Tuhan bagi kita. Di dalam setiap keluarga kita, taruhlah Yesus di atas segala-galanya. Di Jumat yang agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kita. Karena salibnya, karena kuasa salibnya, kita boleh ada saat ini sebagai suatu peristiwa yang indah. Kita ada di rumah masing-masing, kembali mengingatkan kita tentang peristiwa Paskah yang pertama kali, di mana setiap orang Israel
Tuhan bersekutulah bersama tubuh dan darah-Mu, bersama Engkau ya Tuhan, yang sudah mati bagi kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah memulihkan keluarga kami, dan Tuhan sudah memberkati keluarga kami, dan kami boleh menikmati kuasa pengorbanan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.